inovasi Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua. Mohon subscribe. Hari ini saya akan mewawancarai kembali Bapak Insinyur Ramses Pangaribuan SEMM tentang KPI. Salam berjumpa kembali Pak. Selamat berjumpa kembali. Salam inovasi. Pak, dalam pengalaman Bapak di bidang manajemen, pernah juga sebagai Ketua Komite KPI di perusahaan besar. Apa itu KPI, Pak? Ya benar, Bu. Jadi saya pernah ditunjuk sebagai Ketua Komite KPI di suatu perusahaan besar, petrochemia juga, dan itu levelnya General Manager ya, karena kita akan berkomunikasi dengan berbagai manajer di perusahaan itu nanti bernegosiasi. KPI adalah Key Performance Indicator. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah indikator kinerja kunci. Nah, ini lagi tren sekarang ini karena berbagai ilmiah pernah dicobakan di perusahaan-perusahaan. Selama ini kita pakai satu kinerja saja, finansial saja yang kita ukur. Ternyata kalau kita pakai ukuran lain maka itu akan menjadi perusahaan itu bisa bergulir terus, bukan jangka pendek jadinya. Jadi selalu digunakan beberapa indikator kunci di dalam mengukur kinerja perusahaan itu. Mengapa saat ini alat ukur kinerja ada yang lain selain faktor keuangan? Ya, jadi ada beberapa teori, memang ada yang pakai 5, 6 tolak ukurnya. Tapi saya akan memperkenalkan di sini sesuai yang pernah saya pelajarin. Kinerja itu diukur dengan 4 sekarang. Yang pertama adalah kinerja yang paling bawah ya, disebut itu learn and growth, belajar dan bertumbuh. Itu diukur. Ibaratnya orang sekolah lah dulu ya, atau ngambil pendidikan keahlian. Nah itu masih learn and growth ya kan. Nah itu diukur seberapa dia lama dia mencapainya, apa yang dicapainya. Kemudian ukur kedua adalah proses bisnis. Dia masuk ke industri sesuai dengan bidang yang ditekuninya tadi kan. Nah, baru nanti ada tolak ukurnya siapa yang puas dengan dia kasihkan energinya itu ya, keahliannya itu. Itu disebut dengan kunci customer satisfaction. Jadi bisa yang puas atasannya ya, atau kalau perusahaan keluar adalah konsumernya. Baru yang keempat nanti terakhir adalah kinerja keuangan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar ada namanya ROI, Return on Investment, ada ROE, Return on Equity, ada namanya profit, laba dan sebagainya. Jadi sekarang itu ada perusahaan-perusahaan besar menggunakan 4 indikator kunci kinerja. Jadi itu diukur semua, bukan hanya finansial aja yang diukur. Ya Bu, kira-kira gitulah. Seberapa besar manfaat yang didapat jika perusahaan menetapkan sistem KPI? Manfaatnya sangat banyak. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu kan misalnya baru dibangun itu ya, dia harus menyiapkan sumber daya manusia dulu kan. Itu namanya learn and growth, belajar dan bertumbuh dulu. Jadi orang-orangnya harus disiapkan. Setelah mahir nanti bidang yang ditekuni, baru mereka jalankan perusahaan itu namanya proses bisnisnya. Jadi baru nanti kalau mereka misalnya menjual produk atau menjual jasa, itu pelanggannya puas, baru nanti dibayar kan sesuai dengan kepuasan pelanggan itu. Jadi sangat bermanfaat, terutama apabila kita menginginkan perusahaan itu pengen masih berjalan dan bertumbuh terus. Inilah yang digunakan oleh Mark Zuckerberg ini di Facebook ini ya. Mereka bertumbuh terus, berkembang, berinovasi terus ya. Makanya sekarang ada namanya metaverse. Mereka tidak, nanti setelah itu mungkin ada lagi yang kita tidak tahu. Jadi mereka tidak akan tutup perusahaan itu, jadi berkembang. Jadi itulah manfaat KPI dengan indikator-indikator lainnya. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin perusahaan kan hanya untung aja yang kita pikirkan kan? Bukan. Kita mau jangka panjangnya.
boleh aja 1 tahun 2 tahun kita belum beruntung, belum dapat. Tapi orangnya kita suruh belajar dulu terus menerus, baru nanti perusahaan itu memperkenalkan produk yang inovatif. Nah, itu namanya proses bisnis yang masuk situ. Baru pelanggan-pelanggannya pada datang ya. Nah itu kan konsekuensinya nanti efeknya nanti ya keuangan masuk finansial. Nah itulah manfaatnya ya, manfaat menerapkan indikator kinerja kunci ini. Bisakah Bapak beri contoh perusahaan besar yang menerapkan KPI? Perusahaan-perusahaan besar yang sudah menerapkan KPI ini banyak ya. Di luar negeri itu banyak sekali. Sudah hampir seluruhnya lah ya. Kalau di Indonesia itu terutama yang di bawah pengendalian Menteri BUMN gitu, Pak Erick Thohir ya, itu sebelum beliau juga jadi menteri sudah diterapkan ya, tapi sekarang digalakkan lagi. Antara lain ya holding pupuk itu semua sudah menerapkan itu, PLN, Pertamina, Telkom, itu yang pernah saya kunjungi beberapa perusahaan waktu saya membangun KPI di perusahaan kami, perusahaan tempat saya dulu bekerja, petrokimia ya. Jadi itu kita saling sharing dulu ilmu, membagi ilmu. Jadi itulah kira-kira perusahaan. Mungkin perusahaan swasta sudah juga ya, di perusahaan-perusahaan minyak itu udah menerapkan KPI. Apakah perusahaan kecil dan menengah disarankan membangun sistem KPI? Jadi ini agak unik ini untuk perusahaan kecil dan menengah ini. Ada nanti agak dilema dikit dengan sistem penggajian ya. Jadi bagaimana kita memaksa unit-unit itu bekerja bagus, bahkan nanti ada KPI individu sembari apanya belum tinggi kali ya penggajiannya. Tapi itu komitmen aja itu dengan perusahaan-perusahaan itu, antar perusahaan pimpinan dengan karyawannya. Mari kita bangun. Anda kan sudah bekerja di sini, jadi kita carilah karyawan-karyawan yang loyal dulu ya, walaupun gajinya belum besar, tapi dia udah mau bekerja sungguh-sungguh, mengejar target-target yang dijanjikan, mau belajar dulu bertumbuh tadi kan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh, diukur KPI-nya. Sehingga kita sarankan perusahaan kecil maupun menengah ya tetap ber-KPI, karena ini untuk going concern ini istilahnya, perusahaan itu jalan terus, tidak mati di tengah jalan. Nah ini banyak perusahaan kan udah berdiri setahun 2 tahun, kita lihat happy kita mengunjunginya, tahun depannya udah nggak ada lagi, tutup. Nah karena dia nggak menerapkan sistem KPI ini. Nah jadi kita sarankan baik perusahaan kecil dan menengah disarankan untuk menerapkan sistem Key Performance Indicator ini atau indikator kinerja kunci. Bagaimana untuk KPI individu? Kalau individu ini juga boleh kita untuk diri kita sendiri ya. Kita bikin ya, misalnya 1 tahun ini agak unik ya. Misalnya KPI tentang kesehatan diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita berolahraga, kita makanan sehat. Jadi target kita akhir tahun kita lebih sehat lagi misalnya ya. Nah itu untuk kesehatan. Untuk kecantikan juga ada KPI-nya. KPI orang cantik, dia harus merawat dirinya, dia harus ya sedikit mungkin agak perlu belanja alat-alat kosmetik ya. Ya dia lebih cantik lagi. KPI untuk pengembangan diri juga ada ya. Saya wawasan lebih luas lagi, belajar ya. Nah KPI untuk finansialnya juga bisa dibikin. Kalau dia udah mulai kerja, dibikinnya puasan atasan saya puas, dijanjikannya kinerjanya, kemudian dia menabung atau dia mencari penghasilan lain, itu dikelola dengan baik keuangannya. Jadi itulah yang disebut dengan KPI individu, KPI personel ya, kurang lebih. Terima kasih Pak atas penjelasannya tentang Key Performance Indicator yang sangat bermanfaat.
Demikianlah bincang-bincang tentang KPI dengan Bapak Insinyur Ramses Pangaribuan MM. Salam. Terima kasih, selamat siang, salam inovasi bagi kita semua.